Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rezeki Agroforest. Selamat sore teman-teman gaharu Indonesia dan para pembudidaya pohon penghasil gaharu dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di perkebunan pohon penghasil gaharu yang cukup lumayan besar dengan luas lahan 15.000 meter persegi atau setara dengan 1,5 hektar, dengan jumlah penanaman awal dulu itu 1.000 pohon, dimana dari 1.000 pohon yang hidup dan masih bertahan hingga hari ini adalah 880 batang. Usia saat ini kurang lebih adalah 12 tahun dan jenisnya gerina persegi. Berbicara masalah budidaya pohon penghasil gaharu, ada pertanyaan apakah pohon penghasil gaharu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di Pulau Jawa. Jadi saya kira apa yang sedang teman-teman lihat saat ini adalah bagian bukti bahwa pohon penghasil gaharu bisa dan mampu bertahan hidup di Jawa dengan sangat baik. Kita tahu bahwa endemik dari pohon penghasil gaharu ini adalah di luar Jawa seperti di NTB, kemudian juga di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi, dan persebarannya itu meliputi hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pemilik pohon penghasil gaharu yang saat ini saya kunjungi, bahwa ternyata seluruh pohon penghasil gaharu yang saat ini kita lihat itu sudah dilakukan inokulasi 3 kali, dan dalam 1 kali inokulasi dibutuhkan biaya 80 juta. Itu artinya bahwa jika 3 kali inokulasi maka total biaya yang sudah dikeluarkan adalah 240 juta. Namun dari seluruh inokulasi yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu belum sama sekali menghasilkan gumbal gaharu. Jadi kemungkinan ada hal-hal atau faktor-faktor secara eksternal yang mengakibatkan kegagalan dalam inokulasi. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat kegagalan dalam sebuah inokulasi? Oke, sebelum kita lanjut, silakan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar bisa dapat menerima informasi-informasi kita yang lebih update dan terbaru. Halo, masih bersama saya di channel Rezeki Agroforest. Beberapa hari yang lalu ada salah satu rekan kita menanyakan apakah semua pohon gaharu itu ada gaharunya. Jadi semua memang pohon gaharu itu bisa terdapat gaharunya atau gumbal gaharunya, asalkan sudah dilakukan upaya inokulasi dan dari inokulasi itu yang didapatkan adalah suatu keberhasilan. Sehingga dengan keberhasilan tersebut maka tentu di dalam batang pohon gaharu akan terdapat gumbal gaharu. Jadi apa sih sebenarnya pemahaman kita tentang inokulasi? Inokulasi adalah suatu proses pelukaan pada bagian pohon, baik itu batang, akar, ataupun dahan, dan mungkin juga ranting, dengan cara atau teknik-teknik tertentu. Kemudian dimasukkan sebuah cairan yang kita kenal dengan inokulan atau fusarium ke dalam batang pohon atau ke bagian-bagian pohon. Jadi secara umum inokulasi adalah proses pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri ataupun jamur dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru yang telah dibuat dengan tingkat ketelitian tinggi. Jadi dengan demikian akan didapatkan biak mikroorganisme tinggi. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya kegagalan dalam sebuah inokulasi bisa jadi karena persiapan atau ketidakselektifan kita dalam membeli fusarium. Jadi
Hal tersebut dalam masalah berbicara kegagalan bukan terjadi karena pohonnya yang tidak bisa tumbuh keharunya, tetapi ada hal-hal atau faktor-faktor lain sehingga mengakibatkan kegagalan. Misalnya bisa jadi karena kualitas fusariumnya. Buat pembelajaran kita bersama, karena saya pribadi juga masih dalam tahap belajar, maka kita semua belajar bagaimana cara memilih atau membeli fusarium yang berkualitas dan memang sudah terbukti mampu menciptakan gumpal keharu. Selain kemungkinan karena kualitas fusarium, kegagalan bisa mungkin juga terjadi karena faktor skill, yakni kemampuan serta keahlian dan ketepatan dalam menerapkan teknik inokulasi. Jadi alangkah sebaiknya hal ini dapat kita hindari atau kita minimalisir, yaitu dengan meminta atau menyewa jasa inokulasi yang benar-benar terbukti memiliki pengalaman dalam hal inokulasi. Kemudian yang terakhir adalah bisa jadi kegagalan itu karena timingnya yang kurang tepat, yaitu dalam melakukan inokulasi itu misalnya pada musim hujan, sehingga cairan fusarium atau inokulan yang masuk ke dalam batang pohon itu akan bercampur dengan air hujan sehingga larut, dan kemudian jika apabila volume cairan inokulan lebih rendah dari cairan air hujan yang terdapat di dalam serat-serat batang, maka tentu ini bisa berdampak kepada sebuah kegagalan. Jadi akan diusahakan proses inokulasi itu dilakukan pada saat musim kemarau. Jadi karena kita tahu bahwa biaya inokulasi itu tidak sedikit, alias mahal begitu. Misalnya dalam satu pohon, satu batang itu membutuhkan 2 liter. Jika harga 1 liter itu 200.000, maka tentu sudah 400.000 dalam satu pohon. Jika kita memiliki pohon seperti yang saat ini kita lihat, biayanya sangat besar sekali. Jadi sangat disayangkan apabila dalam kita melakukan inokulasi tidak memperhatikan hal-hal atau faktor-faktor yang menunjang sebuah keberhasilan dalam inokulasi. Namun sebaliknya, jika gagal, maka tentu saja itu akan sangat merugikan bagi kita semua. Oke teman-teman semuanya, semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan tentang ilmu pohon penghasil gaharu dan bagaimana cara melakukan inokulasi dengan segala pertimbangan yang sekiranya sudah kita sampaikan. Mari sama-sama kita bergotong royong bersatu untuk tetap mempertahankan kekayaan sumber daya alam gaharu sebagai bagian dari devisa negara. Dan kita tahu bahwa pohon penghasil gaharu di Indonesia ini adalah penghasil gaharu terbesar dan terbaik di dunia. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk alam gaharu. Salam rezeki agroforest.